Bayi monyet ditangkap oleh ayahnya ketika dia baru lahir, lalu berteriak untuk mengukur nyalinya. Tak disangka, monyet kecil memberinya pangkuan. Ini membuat ayah bangga, tertawa dan menggoda menteri di sebelahnya. Dia sudah memiliki pewaris. Saat sedang bahagia, menteri juga menyebutkan seekor monyet kecil. Ayah menatap anak yang tidak lebih besar dari 2 jari. Sedikit tidak percaya, menteri memberitahunya ini adalah anak pertama. Logikanya, dia yang harus mewarisi tahta. Saat ini penyihir datang. Dia melihat anak di depannya. Memberitahu ayah, anak ini akan membawa bencana bagi negara. Hanya dengan memberinya untuk dimakan serigala baru bisa diselesaikan. Ayah sedikit melunak. Dia membandingkan kedua anak itu. Tak disangka, anak kedua langsung meninju anak pertama. Tapi kata-kata penyihir terngiang di telinga. Dia masih tidak berani mengambil risiko. Akhirnya memutuskan, anak pertama dibawa oleh menteri untuk memberi makan serigala. Menteri memandangi anak lucu di depannya. Dia tidak bisa menahan untuk menggodanya. Tiba-tiba terdengar raungan penyihir di kejauhan. Dia tetap menjatuhkannya. Monyet yang jatuh mengira sedang bermain. Dia tertawa dan berayun di ayunan. Tak disangka, seekor serigala lapar telah menunggunya. Untungnya tanaman merambat melilit pergelangan kakinya. Jadi tidak dimakan. Namun sayangnya salah satu lengannya digigit. Perlahan naik dengan tanaman merambat. Monyet kecil jatuh ke telapak tangan yang lebar. Ternyata manusia kera berhidung besar menyelamatkannya. Dia juga dikucilkan oleh teman-temannya karena penampilannya. Hidung besar ingin dia mengurus dirinya sendiri. Tapi melihat dia menyedihkan, jadi mengadopsinya. Waktu berlalu cepat. Ben telah dewasa, walau tangan kanannya cacat. Tapi dia berbakat, tidak hanya bisa membuat daun menjadi kipas, juga membuat dispenser air sederhana. Menemukan air karet dari dahan. Benda ini meledak dengan kekuatan besar. Bisa lengket dengan apapun. Sangat menakjubkan. Tiba-tiba terdengar suara terompet. Ini permainan bola favorit mereka. 2 monyet bersembunyi di kegelapan dan menonton balapan monyet. Saat ini, Ian sudah menjadi pangeran pemberani. Dia melempar beberapa bola-bola balik. Kelompok monyet juga karena operasinya yang tampan. Bersorak-sorai, Ian sangat menyukai tatapan yang memujanya. Jika tidak ada kecelakaan, akan segera ada kecelakaan. Karena terlalu fokus menonton pertandingan, bola terbang ke arah hidung besar. Hidung besar tidak bisa menahan diri. Langsung menangkapnya. Ini juga memaparkan mereka berdua langsung ke kelompok monyet. Bola pun jatuh ke celah. Kelompok monyet marah langsung mengeroyok hidung besar. Pada saat kritis, Ben menggunakan lem untuk merekatkan bola. Diikuti dengan suara keras. Monyet-monyet langsung terdiam. Ben juga berhasil mendapatkan bola. Apakah ini Alpine besar? Ian datang dan memeriksa situasinya. Dia mengangkat Ben. Saat ini menteri dan penyihir menemukan. Kedua jari kaki mereka pendek. Ini adalah simbol genetik Raja Monyet. Apakah monyet yang sakit itu tidak mati? Ben mengatakan sesuatu, membuat Ian sangat puas. Ian masih ingin terus bergaya. Langsung menarik bola dan melempar Ben ke tanah. Dia baru akan melakukan servis tetapi menemukan bola menempel kuat di tangannya. Tidak bisa melepasnya apapun yang terjadi. Tidak berdaya rombongan kera juga datang membantu. Setelah beberapa putaran, bola akhirnya terlepas. Malah tidak menyangka terbang ke kepala Raja Monyet. Raja Monyet masih tidak tahu apa yang terjadi. Menteri bergegas maju untuk menjelaskan. Malah tidak menyangka menjadi botak. Menjadi satu keluarga dengan menteri. Saat ini penyihir memberitahu Ian. Jika tidak menyingkirkan Ben, tatanya tidak akan terjamin. Keduanya memutuskan untuk melakukan trik. Mereka membawa Ben kepada Raja. Raja pasti akan menyalahkannya karena botak. Tidak disangka, Ben langsung memberinya sebuah mahkota. Monyet-monyet melihat keagungan Raja. Juga memberikan pemujaan. Raja juga sangat puas dengan reaksi orang banyak. Melihat ini, Ian menatap penyihir. Jika tidak ada kecelakaan, akan ada kecelakaan. Penyihir mulai bertindak sebagai iblis lagi. Ben juga membuat cermin untuk Raja Monyet. Melihat keindahan ketampanan di dalam air, Raja Monyet kaget dengan ketampanannya. Juga tahu dirinya memiliki hidung. Monyet-monyet juga menutup hidung mereka untuk mengikutinya. Ben sekali lagi mengeluarkan gerakan besarnya, membuat singgasana untuk Raja Monyet. Suasana kelas atas ini sangat indah. Betapa indahnya bagi Raja untuk duduk di atasnya. Saat ini, penyihir juga berhasil memanggil belalang. Saat belalang terbang lewat, Raja Monyet juga jatuh dari batu dan pingsan. Penyihir mengambil kesempatan untuk menyerang, mempengaruhi Ian untuk mendorong Ben dari tebing. Saat Raja Monyet sadar Ben sudah menghilang, dia dengan keras bertanya pada Ian. Sengaja menghukumnya, tapi demi tak ada yang melanjutkan. Pada akhirnya tidak berhasil, terpaksa melambaikan tangan dengan menyesal. Saat ini, Ben telah jatuh ke dasar pohon. Dia tampak pusing di tanah yang luas. Ini pertama kalinya monyet mendarat di darat. Saat ini, hidung besar turun untuk menyelamatkannya. Tapi tanaman merambat terlalu pendek untuk menjangkaunya. Tidak berdaya Ben juga menyerah. Dia terus melompat ke depan. Tiba-tiba jatuh ke dalam lubang. Ketika dia memanjat keluar, dia melihat hanya 2 meter kaki berdiri di depannya.